Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah dinamika teknik. Kita sampai bab 3 mengenai pengaruh gesekan pada gaya statis mekanisme. Nah, gesekan pada permukaan luncur. Artinya gesekan yang terjadi pada permukaan batang luncur dengan silinder. Nah, gaya gesek selalu dipengaruhi oleh arah gerak relatif benda atau batang. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau batang. Nah, di sini ada batang 4 atau batang luncur, kemudian kontak dengan yang bagian atas ini adalah silinder atau batang 1 namanya. Nah, kemudian di sini kita gambar free body diagram untuk batang 4 atau batang luncurnya. Jika gerak dari batang luncur ini itu ke kanan dengan kecepatan v, maka ya gaya geseknya itu adalah ke kiri atau berlawanan dengan arah kecepatan. Kemudian gaya normalnya itu selalu tegak lurus dengan permukaan kontak, yaitu permukaan kontak antara batang silinder dengan silindernya, antara batang atau piston ini, batang luncur ini dengan silindernya yang bawah ini. Nah, karena di sini ada dua gaya, yaitu gaya gesek dan gaya normal, maka resultannya itu yaitu penjumlahan gaya gesek dengan gaya normal. Ya, itu seperti ini. Nah, ini penjumlahannya. Kemudian jika batang luncurnya ini bergerak dengan kecepatan ke kiri, ya, kemudian gaya geseknya ini berlawanan arah dengan arah kecepatan. Nah, di sini seperti ini. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, kemudian gaya normalnya selalu mengarah pada permukaan dan tegak lurus dengan permukaan kontak atau permukaan benda yang kontak itu. Nah, resultannya itu arahnya seperti pada gambar ini, yaitu penjumlahan antara gaya normal dan gaya gesek. Karena Fs, gaya normal, dan resultan ini adalah vektor, maka di sini resultan itu penjumlahan maksudnya ya. Jadi dijumlahkan antara gaya normal N di sini dengan Fs. Kalau normal di sini misalnya nilainya 10 Newton, Fs-nya itu 10 Newton, maka resultannya itu karena dia vektor ya berarti 10 kuadrat plus 10 kuadrat ya. Kemudian diakarkan ya sama dengan 10 akar 2 Newton. Jadi nilai R-nya. Jadi karena di sini vektor bukan, kalau penjumlahan ya bukan berarti 10 ditambah dengan 10 ya terus sama dengan 20, bukan, itu skalar. Kalau vektor itu penjumlahannya ya menggunakan kaidah-kaidah vektor gitu ya. Makanya kalau menggunakan grafis secara grafis itu langsung dengan poligon tertutup. Nah, itu kalau secara grafis. Kalau dijumlahkan ya berarti pakai hukum Pythagoras secara analitis matematika. Kemudian jika batang luncur ini bergerak ke kanan, yang ditinjau adalah permukaan atasnya, maka gaya normal N di sini itu mengarah kepada permukaan yang dianalisa, yaitu batang luncur ini. Yaitu arahnya ke bawah, bukan ke atas. Selalu menuju pada permukaan kontak ya. Dan nah ini tegak lurus dengan permukaan kontak, itu dinamakan gaya normal.
Kemudian gaya gesek itu berlawanan dengan arah kecepatan. Nah, ke kiri. Resultannya itu penjumlahan N dan Fs di sini. Kemudian jika batang luncurnya bergerak ke kiri dengan kecepatan V, yang ditinjau adalah permukaan atas dari batang luncur, maka gaya Fs ini berlawanan dengan gerak atau kecepatan dari suatu benda, itu ke kanan. Gaya normalnya ke bawah tegak lurus. Kemudian R di sini adalah resultan penjumlahan N dan Fs. Selanjutnya, keseimbangan gaya mekanisme luncur dengan gesekan luncur dan pena. Jadi, bagaimana keseimbangan gaya dalam suatu mekanisme luncur jika ada gesekan pada permukaan luncur dan gesekan pada pena. Nah, mekanisme batang luncur pada mekanisme batang luncur di bawah ini itu menerima beban gaya ke kiri P 30 kN. Nah, P di sini artinya beban yang diberikan pada batang luncur, batang yang keempat. Di sini titik B itu menghubungkan batang 3 dengan batang 4 atau batang luncur dengan batang 3 di sini. Kemudian di sini ada koefisien gesek pasangan luncur. Koefisien geseknya itu 0,364. Kemudian koefisien gesek penanya itu 0,354. Batang 2 berputar melawan jarum jam, berarti ke kiri di sini. Omega 2-nya berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian akan ditentukan gaya-gaya ujung batang dan torsi lawan batang 2 yang berlawanan dengan batang 2 supaya terjadi keseimbangan bila gesekan terjadi pada bagian bawah dari batang luncur. Jadi di sini ada gesekan antara batang luncur 4 ini, batang luncur ini, batang keempat ini dengan batang 1 di sini, yaitu permukaan silindernya di sini, tempat terjadinya sliding. Nah, gesekan di sini terjadi. Kemudian juga di sini antara batang 3 dengan batang 4 di sini ada pena. Ada pen. Nah, di situ ada pen. Nah, itu juga ada gesekannya. Nah, kita mau selesaikan berapa gaya-gaya pada batang di sini sehingga nanti bisa ditentukan gaya pada batang 2 dan pada akhirnya dikalikan dengan jarak tegak lurusnya ketemu torsi di sini. Kemudian di sini diketahui dimensinya. O2A itu 20 cm, AB 60 cm, tetanya di sini 60 derajat, P-nya 30 kN, mu L artinya koefisien gesek luncur, L-nya itu luncur, itu 0,364, mu P pena, P-nya pena, koefisien geseknya 0,354 seperti yang diketahui di atas. Kemudian jari-jari pena R itu 30 mm. 30 mm. Kemudian mekanisme batang luncur tanpa gesekan luncur dan pena. Jadi bagaimana analisisnya ketika batang luncurnya itu tidak ada gesekan pada permukaan luncurnya dan pada penanya. Nah, ketika batang 4 di sini, ini 4 ini artinya batang luncur itu bergerak dengan kecepatan V yang arahnya ke kiri. Kemudian di sini ada gaya P. Selanjutnya di sini ada, karena tidak ada gesekan maka gaya normalnya sama dengan F14. Kemudian batang 3 di sini
ada gaya, memberikan gaya ke batang 4 melalui pena di sini F34. Artinya gaya dari batang 3 terhadap batang 4. Nah, gitu. Selanjutnya, jika garis kerja dari gaya P di sini diteruskan, ketemu dengan F34, kemudian F14-nya diteruskan ketemu di titik yang di sini. Nah, seperti inilah jika mekanisme batang luncur itu tidak ada gesekan pada permukaan kontak antara batang luncur dengan silinder, juga tidak ada gesekan pada pena di sini. Bagaimana jika mekanisme batang luncur itu ada gesekan pada permukaan luncurnya, tetapi tidak ada gesekan atau tanpa gesekan pena? Nah, seperti apa free body diagramnya? Nah, kita gambar. Di sini ada gaya P, kemudian gaya N-nya ke atas. Kemudian batang 3 di sini. Nah, ini diteruskan. P diteruskan garis kerjanya, ya. Diteruskan itu tidak harus ketemu di sini, seterusnya juga boleh. Namanya garis kerja itu bantuan, ya. Kemudian N-nya diteruskan juga. Kemudian batang ini bergerak ke kiri dengan kecepatan V. Nah, karena dia bergerak ke kiri, kemudian pada permukaan kontak batang luncur di sini ada gesekan, ya. Berarti ada Fs yang nilainya Fs itu ya mu kalikan N. Nah, tergantung koefisiennya. Kemudian nilainya misalkan panjangnya sesuai pada gambar di sini, ya, jika ditarik sumbu X dan sumbu Y, ya, maka di sini ketemu resultan F14. Jadi F14 di sini penjumlahan vektor N ditambah dengan vektor Fs. Jadi Fs ini ketika diturunkan di bawah di sini, ya artinya Fs ke kanan, ya, ditambah dengan N ke atas itu sama dengan F14 ke atas kanan. Nah, begitu ya, namanya penjumlahan. Selanjutnya, nah di sini theta di sini sudut yang dibentuk, ya, antara F14 dengan normalnya. Sehingga ketika diteruskan seperti ini. F34-nya tetap menuju kepada pena. Selanjutnya, mekanisme batang luncur jika ada gesekan pada permukaan luncur dan ada gesekan pada pena. Nah, gitu ya. Nah, kita gambar batang luncurnya. Ya. Ini gaya P. Ada gaya N di sini. Tegak lurus dengan permukaan kontak. Jadi N itu selalu tegak lurus dengan permukaan kontak. Ya. Nah, di sini ada gesekan. Nah, sekarang gerak bendanya kemana? Ini batang 3, ya, digambarkan batang 3-nya itu ini arahnya, ya, arah atau posisi batang 3-nya. Kemudian garis kerja P diteruskan, ya. Kemudian N juga diteruskan. V bergerak ke kiri. Jadi batang luncur ini bergerak dengan kecepatan V ke kiri, maka di sini Fs-nya ke kanan, selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya, jika besarnya Fs dan besarnya N di sini, ya, ditarik dengan garis sumbu X dan Y, maka dari sini F14-nya ketemu resultannya. F14-nya ketemu dengan sudut theta, ya. Maka jika diteruskan ke sini, selanjutnya karena pena di sini ada gesekan, maka F34-nya tidak segaris dengan batang 3. Kalau di sini, ya, F34 segaris dengan batang 3 karena di sini tidak ada gesekan antara pena dengan batang 3.
Jadi pena di sini menghubungkan batang luncur dengan batang 3. Kalau di sini di titik B ya. Nah, sekarang di sini karena ada gesekan juga, maka di sini ada radius kecil ya. Di sini juga ada radius kecil yang membuat ada simpangan dari F34. F34 itu jika ditarik garis kerjanya itu menyinggung pada permukaan kedua diameter kecil di sini. Nah, itu arahnya F34 itu segaris dengan garis singgung diameter R kecil. Ya. Jadi nanti akan kita jelaskan R kecilnya itu nilainya berapa, R besar berapa kali R besarnya. Nah, itu nanti ada rumusnya. Nah, ini untuk penjelasan saja bahwa jika ada gesekan pada pena, maka F34 tidak segaris dengan batang 3. Kemudian mekanisme batang luncur dengan gesekan luncur tanpa gesekan pena. Jadi tidak ada gesekan pada pena. Nah, kita bahas ya. Kita bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, seperti pada kasus yang kedua tadi, ya, di sini ada gesekan pada permukaan batang luncur di sini, tetapi tidak ada gesekan pada pena. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tangen theta di sini sama dengan mu. Mu di sini adalah koefisien gesek antara batang luncur dengan silindernya. Nah, mu di sini dari hasil pengujian, ya, dari hasil pengujian. Nah, kemudian kalau begitu theta di sini sama dengan arkes tangen mu. Kalau mu-nya sendiri nilainya diketahui tadi itu 0,364, maka sudut theta di sini sama dengan 20 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita buat poligon gaya. Ya, kita buat poligon gaya. Poligon gaya batang 4 dengan skala gambar, misalkan 1 cm itu mewakili 10 kN. Nah, kalau 1 cm itu mewakili 10 kN, sementara P-nya di sini, ya, P-nya di sini itu 30 kN, berarti panjangnya P di sini, ya, 30 kN dibagi dengan 10 kN ketemu 3 cm. Nah, gitu ya. Jadi berarti 3 cm mewakili 30 kN. Nah, kita gambar P di sini. P sini panjangnya 3 cm. Kemudian kita tarik garis F34 di sini. Sejajar di sini F34 sejajar. Ya, kita panjangnya nggak tahu tapi arahnya jelas ke kanan. Nah, kemudian F14-nya juga begitu. Ya. Ke sana sejajar juga. Tapi ini sudutnya betul-betul di sini 20 derajat. Di sini 20 derajat kita gambar betul-betul 20 derajat. Nah, sehingga kita bisa mengetahui berapa panjangnya. F34 ini panjangnya berapa senti, F14 ini berapa senti, dikalikan 10 kN. Nah, begitu ya. Jadi kira-kira seperti ini penjelasan. Hingga F34, F14 dapat dicari besarnya dengan menggunakan skala gambar. Ya, ini diukur dengan penggaris berapa dia panjangnya. Nah, akhirnya dikalikan 10 kN. Nah, ketemu. Selanjutnya, free body diagram pada batang 3. Pada batang 3. Nah, ini kita gambarkan. Kalau F34 arahnya ke bawah, maka F43 arahnya ke atas. Ya. Kemudian F23 arahnya ke kanan. Nah, seimbang di sini. Nah, seimbang di sinilah statis. Ya. Selanjutnya kita gambar free body diagram pada batang 2. Nah, batang 2 bagaimana tadi pada mekanisme sudutnya di sini 60 derajat. O2A. Ya. Nah, di sini F23 arahnya ke kanan.
maka F32 berlawanan arah dengan F23 ke atas. Nah, ini kita teruskan garis kerjanya, kita teruskan. Kita tarik dari sini yang membentuk sudut di sini siku-siku tegak lurus. Jadi dari titik O2 di sini kita tarik ke garis F34 di sini H. Di sini tegak lurusnya ya, tegak lurusnya dengan garis kerja F32. Nah, itu baru ketemu di sini torsi pada batang 2. Kalau F32-nya arahnya ke kiri, maka T2-nya arahnya ke kanan, baru setimbang. Nah, T2 di sini sama dengan F32 dikalikan dengan H yang tegak lurus. Jadi mahasiswa harus menggambar O2 ke titik A di sini itu berapa senti. Itu juga harus dengan skala gambar juga. Kalau O2A di sini 20 cm, kemudian digambar di sini cuman perbandingan 1 cm. Ya, berbanding dengan 5 cm, maka di sini panjangnya 4 cm. Karena apa? Yang sebenarnya itu 20 cm. Di sini mau digambar dengan skala 1:5, maka di sini panjangnya 4 cm. Nah, kemudian diukur dari TO2 ini ke ini hanya ini diukur dengan penggaris berapa panjangnya. Gitu ya. Jadi harus latihan. Ini mahasiswa ketika dikasih tugas itu harus segera dikerjakan. Ya. Kalau nggak segera dikerjakan, ya nggak paham-paham nanti. Kemudian bagaimana mekanisme batang luncur dengan gesekan luncur dan gesekan pena. Jadi ada 2 gesekan. Gesekan permukaan luncur dan pada pena. Nah, seperti ini. Ya, seperti pada kasus yang ketiga tadi itu. Di permukaan luncur ada gesekan, ya, kemudian di pena juga ada gesekan. Nah, ini seperti pada kasus pada halaman sebelumnya tadi. Nah, sudah kita jelaskan semua Fs, F14 dan sebagainya sudah. Ini ada diameter kecil. Diameter kecil di sini adalah R. Kemudian diameter besar di sini itu diameter pena, ya, diameter pena. Nah, R kecilnya itu berapa? Nah, itu yang harus kita hitung. R radius. Nah, R di sini radius pena, ya. Radius penanya, ya, kalau dia diameter ya diameter, kalau di sini ya diameter, ya. Ini radius pena, kemudian R di sini radius arah gaya batang. Nah, arah gaya batang F34 di sini. Nah, ternyata rumusnya untuk R kecil di sini itu sama dengan R sin C. Yang mana C adalah arkes tangen mu. Ya, arkes tangen mu P. Itu koefisien gesek pada pena. Sehingga R sama dengan R kecil sama dengan R besar arkes tangen mu P. Jadi mahasiswa jangan sampai salah memasukkan kalkulator ya untuk arkes tangen mu P di sini, ya. Harus dicek lagi. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan nilai F34 dan F14 yang diketahui hanyalah P itu dengan menggunakan poligon gaya batang 4 dengan skala gambar. Ya, di sini ada P, misalkan skala gambar 1 cm mewakili 10 kN. Kalau di sini itu 30 kN berarti panjangnya P di sini 3 cm. Ya, seperti tadi itu. Maka kita gambar. Nah, setelah kita buat skala yang benar, ya, skala yang benar, ya, di sini arah gaya F34-nya itu yang sejajar di sini. Ini sejajar ya, F34 di sini sejajar. Setelah ada diameter di sini. Diameter di sini kalau R-nya ketemu 5 cm maka diameternya ketemu 10. Nah, gitu ya. Diameternya di sini. Kemudian F14 di sini ya setelah dikalikan theta ini nilainya tadi itu 20 derajat ya kita gambar 20 derajat ke sana. Ya, sesuai dengan sudut yang sebenarnya. Ya kita tarik garis F14 yang sejajar dengan F14 di sini sesuai dengan sudut yang sebenarnya. Nah, kita ukur di sini. Berapa panjangnya? Panjang F34 di sini
dan F14 itu panjangnya berapa. Nah, setelah itu ketemu. Setelah ketemu, maka kita analisa pada batang 3. Ini batang 3, ya, batang 3 di sini. Kita gambar F43-nya itu di sini. Nah, ada radius di sini. Radius ke arah gaya batang. F34 di sini kita tarik garis bantu di sini, ini F43. Kalau F34 ke kanan, maka F43 ke kiri. Yaitu bersinggungan dengan radius atau diameter dari arah gaya di sini. Nah, ketemu di sana. Nah, ini F43. Kemudian F23-nya ke kanan, berlawanan seimbang. Nah, setelah itu kita baru menganalisa pada batang 2. Nah, ini O2. Batang 2 di sini. Ya, sesuai dengan skala yang benar, ya. Panjangnya berapa senti sesuai dengan skala benar, ya. Kalau skala gambarnya 20 cm, kan mahasiswa tidak mungkin menggambar panjangnya O2A di sini 20 cm. Nah, kertasnya nggak cukup. Maka harus ada perbandingan. Skala gambarnya itu misalnya 1 cm gambar, ya, berbanding dengan 5 cm yang sebenarnya. Nah, gitu. Berarti kalau panjangnya 20 cm pada mekanisme itu 20 cm, ya, maka di sini menjadi 4 cm. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian F32 arahnya ke kiri. Kalau F23 arahnya ke kanan, maka F32 arahnya ke kiri dan sejajar dengan F23. Hanya berlawanan arah saja. Nah, setelah itu garis kerjanya ditarik lurus. Kemudian dari O2 di sini ditarik ke garis ini tegak lurusnya. Di sini tegak lurus dengan garis, ya, garis kerja dari F32. Tegak lurusnya. Nah, ini diukur panjangnya berapa dikalikan dengan skalanya. Nah, kemudian torsinya ke kanan berlawanan dengan searah dengan jarum jam, sehingga T2 di sini ketemu F32 dikalikan H. Jadi H di sini ingat yang sebenarnya, bukan H pada skala di sini, pada free body diagram di sini. Jadi harus diganti dengan yang sebenarnya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.